Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, puji dan syukur kepada Tuhan kita bisa ketemu lagi di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sehari lewat sehari, sehingga pada hari ini kami kembali boleh bertemu di dalam acara Renungan Harian GP Kris Pangkal Pinang. Kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami untuk mengerti firman-Mu. Inilah permohonan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan renungan kita mengenai riwayat Tuhan Yesus, dan pokok tema kita pada hari ini adalah perkataan Tuhan Yesus supaya kita sabar walaupun kita diperlakukan tidak adil. Nas Alkitab yang mencatat perkataan Tuhan Yesus ini adalah di Injil Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan. Yesus berkata, "Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu." Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ini. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di sini adalah sangat tidak populer, bahkan dianggap tidak masuk akal. Sepertinya kita orang Kristen harus menjadi orang yang lemah, yang menjadi objek penindasan. Namun kalau kita merenungkan bagian ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus secara mendalam, maka justru kita akan mengetahui Tuhan menghendaki kita menjadi orang yang kuat menghadapi ketidakadilan di dalam dunia ini. Untuk mengerti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus di bagian ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, hukum atau ajaran tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi adalah ajaran dalam hukum Taurat di zaman Perjanjian Lama. Hukum Taurat ini dapat kita baca di dalam Alkitab, yaitu di kitab Keluaran pasal 21 ayat 24 dan 25, kemudian Imamat pasal 24 ayat 9 dan 20. Saya bacakan. Keluaran pasal 21 ayat 24 dan 25. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Imamat ayat 9 ayat pasal 24 ayat 19 dan 20. Apabila seorang membuat orang sesamanya bercacat, maka seperti yang telah dilakukannya, begitulah harus dilakukan kepadanya. Patah ganti patah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Seperti yang dibuatnya orang lain bercacat, begitulah harus dibuat kepadanya. Demikianlah ayat Alkitab yang mencatat tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi. Sebenarnya hukum ini diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel adalah untuk para hakim
supaya hakim memberi keputusan yang adil, supaya hakim tidak memberi keputusan tidak terlalu berat atau lebih ringan dari perbuatan seseorang, sehingga hakim tidak menjatuhkan hukuman semena-mena. Hukum ini juga supaya antara bangsa Israel tidak terjadi musuhan antara suku dengan suku, antara kelompok dengan kelompok. Karena setiap kejahatan yang dilakukan seseorang adalah tanggung jawab orang tersebut. Dan hakim akan memberi hukuman yang adil sesuai dengan perbuatan pribadi orang tersebut. Tidak boleh menjadi pemicu permusuhan antara suku atau kelompok dengan kelompok lain atau suku yang lain. Orang yang berbuat kesalahan pribadi, dia harus bertanggung jawab secara pribadi. Tidak boleh melibatkan kelompoknya atau sukunya. Yang kedua, namun orang Israel memakai hukum ini, yaitu mata ganti mata, gigi ganti gigi, untuk membalas dendam atau menuntut keadilan secara pribadi atau perorangan. Sehingga terjadi permusuhan antara pribadi dengan pribadi. Mereka memakai hukum ini untuk melegalkan saling balas dendam. Namun Tuhan Yesus memberi kita suatu standar etika dan moral yang lebih tinggi dari tuntutan hukum Taurat. Inilah standar yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Matius pasal 5 ayat 39 yang sudah kita baca tadi, saya ulangi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Saudara sekalian, pipi kanan kita ditampar, itu artinya orang yang menampar pipi orang, bagi orang yang menampar pipi orang, bagi orang Yahudi itu adalah suatu penghinaan kepada orang tersebut. Pipi kanan seseorang ditampar, ada dua kemungkinan. Orang yang menampar itu memakai punggung telapak tangannya untuk menampar, bukan dengan telapak tangannya. Atau ia menampar dari belakang, sehingga yang kena itu adalah pipi kanan. Kalau menampar dari depan, yang kena itu harusnya pipi kiri, bukan pipi kanan. Jadi menampar pipi kanan itu adalah penghinaan yang luar biasa. Tuhan Yesus mengatakan, jika ada orang yang menampar pipi kanan kita, biarlah dia menampar pipi kiri kita. Yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah, jika ada yang menghina kita, biarlah dia menghina kita. Kita tidak perlu membalas penghinaan itu dengan balas dendam. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, jarang kita alami pipi kita itu ditampar. Tetapi yang sering kita alami adalah hinaan dari orang lain. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita supaya kita tidak perlu balas dendam kalau kita itu dihina. Yang kedua, Matius 5 ayat 40 kata Tuhan Yesus, kepada seorang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Saudara sekalian, biasanya orang Yahudi mempunyai lebih dari satu helai baju supaya dapat diganti. Tetapi mereka biasanya hanya mempunyai satu helai jubah. Karena jubah ini adalah melindungi mereka dari panas, dari sengatan matahari pada siang hari, dan hawa dingin pada malam hari. Di dalam hukum Allah diberikan kepada orang Israel, kalau orang Israel memberi jubahnya sebagai jaminan
maka jubah itu tidak boleh ditahan sampai matahari terbenam, alias dikembalikan sebelum malam hari. Jubah melambangkan hak seseorang. Ayat Alkitab yang mencatat ini adalah di Keluaran pasal 22 ayat 26 dan 27. Di dalam hukum Taurat berkata demikian, jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pembalut kulitnya. Apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Ya, inilah yang diajarkan oleh Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Apa yang dimaksud dengan Tuhan Yesus dengan perkataan ini? Kalau ada orang mau mengambil baju kita, biarkan dia juga ambil jubah kita. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah kita tidak perlu menuntut hak kita. Orang Kristen yang sejati adalah orang yang tidak mau menuntut haknya. Sebagai seorang warga negara, kita tentu mempunyai hak-hak yang dilindungi. Tetapi Tuhan Yesus mengajar kita tidak perlu menuntut hak kita. Yang keempat, dalam Matius pasal 5 ayat 41 Tuhan Yesus berkata, siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia itu sejauh 2 mil. Saudara sekalian, orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus itu dijajah oleh orang Romawi. Tentara Romawi mempunyai hak untuk memaksa siapapun untuk memikul beban atau barang bawahannya sejauh 1 mil. Berapa jauh 1 mil itu? Orang Romawi menghitungnya 1 mil itu adalah 1000 langkah. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan kalau ada orang yang bermaksud memaksa kita berjalan 1 mil, tapi kita berjalan dengan dia sejauh 2 mil. Maksud Tuhan Yesus di sini adalah lakukanlah tugas pelayananmu dengan sukacita. Jangan dengan terpaksa atau bersungut-sungut. Dengan demikian hidup kita menjadi bersemangat, tidak selalu hidup di dalam dendam, sakit hati, sehingga kita tidak ada kebahagiaan. Di dalam Alkitab ada contoh orang yang dipaksa memikul, yaitu Simon dari Kirene. Ketika Tuhan Yesus mau disalibkan, Yesus memikul salibnya dari pengadilan itu menuju ke Bukit Golgota karena Tuhan Yesus sudah terlalu letih, capek, jatuh bangun memikul salibnya. Maka tentara Romawi menemukan Simon dari Kirene dan memaksa Simon ini memikul salibnya Tuhan Yesus menuju ke Bukit Golgota. Tetapi kalau kita baca di dalam Roma, kita akan mengetahui bahwa peristiwa ini merubah hidup Simon Kirene sehingga dia menjadi pengikut Yesus yang setia. Hal yang kelima, yaitu Matius pasal 5 ayat 42. Tuhan Yesus berkata, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Nah, di sini Tuhan Yesus mengajar kita suatu perbuatan yang mulia, yaitu mau menolong sesama kita yang membutuhkannya. Di dalam hukum Taurat, Allah juga memberi perintah kepada bangsa Israel untuk membantu saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Hal ini dapat kita baca di dalam kitab Ulangan pasal 15 ayat 1 sampai 11. Tetapi ayat ini panjang, saya tidak bacakan. Tetapi prinsip-prinsip kita menolong orang yang membutuhkannya adalah, pertama, kita harus mempunyai kemampuan untuk membantu orang tersebut. Jadi kalau kita mau menolong, kita punya kemampuan. Jadi kita tidak boleh
menolong seseorang dengan cara meminjam dari orang lain lalu memberikan kepada orang lain. Itu tidak etis, ya, tidak bertanggung jawab. Kalau kita nggak punya, kita tidak boleh meminjamkannya dari orang lain untuk dipinjamkan kepada orang lain. Jadi prinsipnya kita harus mempunyai kemampuan untuk menolong orang itu. Yang kedua, berilah bantuan kepada orang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan memberikan sesuatu yang dia tidak butuhkan. Jadi tidak cocok, ya. Jadi dia membutuhkan sesuatu, berilah sesuatu yang dia inginkan, yang dia butuhkan. Jangan memberi sesuatu yang dia tidak butuhkan. Yang ketiga, berilah bantuan itu kepada orang yang pantas. Jadi kita tidak boleh sembarangan menolong atau membantu seseorang. Ya, umpamanya orang itu meminjam atau meminta sesuatu kepada kita untuk berjudi, untuk berfoya-foya, atau untuk narkoba, atau orang itu malas bekerja, tetapi selalu minta-minta saja. Maka itu Paulus di dalam 2 suratnya kepada Tesalonika, dia berkata, barang siapa yang tidak bekerja, jangan makan. Jadi Paulus tegaskan, kalau orang tidak mau bekerja, ya jangan kasih makan. Jadi artinya apa? Orang yang malas tidak mau bekerja, jangan menjadi beban orang lain. Jadi kita memberi bantuan kepada orang yang pantas menerimanya. Dan yang keempat, kita harus mengutamakan anggota keluarga kita dulu. Orang tua kita, anak-anak kita, itu prioritas yang harus kita bantu dulu. Jangan kita membantu orang lain, tapi kita menelantarkan orang tua kita sendiri atau menelantarkan anak bini kita. Itu tidak etis. Jadi kita harus prioritaskan ke keluarga kita dulu. Nah, sesudah itu baru kita bantu orang yang lain. Jadi kita tidak boleh, ya, biarkan anggota keluarga kita menderita, tetapi kita bantu orang lain. Ya, inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, kalau kita simpulkan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam bagian ini, yaitu supaya kita tidak usah balas dendam. Ya, karena balas dendam itu hak Tuhan. Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 17 sampai 19. Kemudian 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Ya, pasal 5 ayat 15. 1 Petrus pasal 3 ayat 9. Semua itu mengajar kita jangan balas dendam. Tetapi Tuhanlah yang akan balas untuk kita. Yang kedua, standar etika moral kita harus lebih tinggi dan lebih mulia daripada tuntutan hukum Taurat. Jadi lebih mulia, lebih tinggi standar kita. Yang ketiga adalah petunjuk praktis yang Tuhan berikan kepada kita adalah kalau ada orang menampar pipi kanan kita, berikan pipi kiri kita. Itu artinya yaitu kita tidak usah membalas kepada orang yang menghina kita. Yang kedua adalah kalau ada orang mau ambil baju kita, biarkan dia ambil jubah kita juga. Jadi artinya kita tidak usah menuntut hak kita. Padahal kita punya hak. Tapi sebagai anak Tuhan, kita rela melepaskan hak kita. Kemudian ada yang ketiga adalah kalau ada orang memaksa kita berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil dengan dia. Artinya supaya kita melaksanakan tugas kita dengan sukarela, dengan sukacita. Jangan bersungut-sungut, tetapi lakukanlah dengan senang hati dan sukacita. Supaya kita merasa bahagia hidup ini. Dan yang kemudian adalah kalau ada yang mau minta atau meminjam, berilah kepada mereka. Berilah bantuan sesuai dengan kebutuhan
dan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kita tidak boleh tutup hati nurani kita. Kita harus ada pengasihan. Dan yang terakhir, dengan ajaran ini Tuhan Yesus ingin supaya memutuskan permusuhan antara kita dengan musuh kita. Memutuskan permusuhan antara suku dengan suku, antara kelompok dengan kelompok. Supaya ada damai di bumi ini. Kiranya Tuhan menolong kepada kita. Ajaran ini memang sangat-sangat istimewa. Tetapi itulah yang Tuhan ajarkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami tahu apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami memang suatu hal yang baru. Adalah satu hal yang sulit bagi kami lakukan. Tetapi itulah yang Tuhan mau supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Standar hidup kami, moral kami, etika kami tidak hanya seperti orang duniawi ini saja. Tetapi harus lebih tinggi dan lebih mulia daripada standar dari dunia ini. Berilah kami kekuatan, kemampuan supaya hidup kami sungguh-sungguh menjadi berkat bagi orang lain, sehingga kami boleh memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita sampai berjumpa pada kesempatan yang lain.